Mekah. Dari mana kisah awal air Zam-Zam? Bagaimana juga terbangunnya Ka'bah? Kemudian bagaimana disyariatkannya ibadah haji? Semua itu perlu kita ketahui, dan juga teman-teman sekalian ada di dalam buku-buku sejarah juga disebutkan kalau agama Yahudi dan Nasrani juga pernah masuk ke Jazirah Arab. Dan seterusnya kita akan terus membahas tentang Jazirah Arab ini sampai kita ke titik lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti kita betul-betul mengetahui secara lengkap bagaimana sebenarnya kondisi Jazirah Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membasahi lidah dan bibir kita dengan dua susunan kata ini. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta ini dan juga pencipta diri kita, telah menjadikan dua susunan kata ini sebagai kata-kata syukur atau berterima kasih kepadanya. Bermula dari kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sekian banyak sperma yang tertumpahkan di rahim ibu kita. Kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir di muka bumi ini, dan kita dipilih juga melanjutkan estafet daripada tujuan penciptaan ayah dan ibu kita Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam sebagai khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi. Kita akan berperan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menebarkan keadilan di muka bumi, dan kemudian disiapkan segala macam fasilitas, air, udara, api. Bahkan pada saat kita lahir dari rahim ibu kita sudah disiapkan kedua orang tua yang merawat kita dari kecil, membiayai dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Kemudian juga kita dipandu agar bisa mengenal agama ini, dan akhirnya kita jadikan sebagai pegangan hidup kita. Step by step kita akhirnya sampai kepada manusia yang dewasa dan mencapai target-target dalam kehidupan kita sehingga kita berprestasi. Semua ini nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, yang harusnya kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bersyukur dengan menyebutkan atau mengulangi dua kalimat atau dua susunan kata tadi, Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk diidolakan dan juga dijadikan sebagai suri tauladan. Manusia yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita agar kita mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan sekali salam hormat ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 salam dari sisinya. Dalam beberapa riwayat disebutkan akan dicatatkan baginya 10 pahala, akan dihapuskan 10 dosa dan diangkat 10 derajat. Dan ini satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan malaikatnya juga ikut mengerjakan ibadah tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan salam kepada Nabi. Hai orang beriman, salamlah kepadanya dengan salam yang banyak. Baik teman-teman sekalian, ini pertemuan kedua kita. Setelah pertemuan bulan lalu, kita membahas tentang pentingnya mempelajari sirah an-nabawiyah dan manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan. Maka pada pertemuan ini kita akan masuk insya Allah di sesi kedua, yang tepatnya kita akan membahas tentang sejarah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa langsung masuk ke sejarah lahirnya Nabi SAW. Tapi saya ingin dalam kajian sirah kita ini, kita mengetahui dulu kondisi Jazirah Arab jauh sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Bagaimana masuknya agama Samawiyah di sana. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke Mekah dan apa sebabnya. Bagaimana terbentuknya komunitas masyarakat Mekah. Dari mana kisah awal air Zam-Zam. Bagaimana juga terbangunnya Ka'bah. Kemudian bagaimana disyariatkannya ibadah haji. Semua itu perlu kita ketahui. Dan juga teman-teman sekalian ada di dalam buku-buku sejarah juga disebutkan kalau agama Yahudi dan Nasrani juga
pernah masuk ke Jazirah Arab. Dan seterusnya kita akan terus membahas tentang Jazirah Arab ini sampai kita ke titik lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti kita betul-betul mengetahui secara lengkap bagaimana sebenarnya kondisi Jazirah Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini sangat penting. Ya, supaya kita mengetahui juga nanti apa sebabnya Nabi Muhammad SAW diutus dari kota Mekah. Dan kenapa Mekah yang dipilih. Baik. Dari sejarah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW ini, dari tulisan yang insya Allah tidak lama lagi terbit dalam bentuk buku, sekarang lagi proses edit, yang Allah mudahkan kami menyusun buku As-Sirah Nabawiyah ini, kita membahas sejarah sebelum lahir Nabi Muhammad SAW bermula di poin hanya tentang masalah kisah Zamzam. Apa itu sebenarnya Zamzam? Dari mana asal muasalnya nama Zamzam? Ya. Dan bagaimana munculnya Zamzam itu sendiri. Kita akan bermula teman-teman sekalian kisah Zamzam ini dari kisah salah satu dari kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kisah Nabi Ibrahim tidak bisa lepas dari kisah sejarah Nabi Muhammad SAW dan tidak bisa lepas dari kisah kota Mekah, air Zamzam, pembangunan Ka'bah, adanya perintah nanti sa'i jalan antara Safa dan Marwah, kemudian adanya disyariatkan rangkaian ibadah haji. Semua itu ada hubungannya dengan manusia yang mulia ini, Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan beliau juga mendapatkan julukan secara khusus Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi, karena setelah Nabi Ibrahim alaihissalam yang datang sampai Nabi Muhammad SAW adalah dari keturunan beliau. Jadi menandakan beliau memang bapaknya para nabi-nabi. Mayoritas nabi ya yang kita wajib imani dari 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, itu datang dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Berarti ini menandakan beliau memang punya kedudukan sendiri di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena dipilih oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman sekalian, awal dakwah beliau itu di kota Babilonia, wilayah Irak. Dan pada saat itu beliau mendakwahi seorang raja zalim yang bernama Namrud. Namrud ini Bapak Ibu sekalian adalah seorang raja yang secara zahir diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fisiknya sempurna. Orangnya tampan, tinggi, putih, kekar, secara fisik sempurna. Orangnya raja. Raja menguasai wilayah. Bahkan pada masa itu, kerajaan Namrud menguasai kurang lebih setengah dunia. Kaya raya, melimpah hartanya. Memiliki keturunan yang banyak. Dan sekian banyak kelebihan, diantaranya pasukannya tidak kalah berperang misalnya. Orangnya cerdas. Semua ini memicu bisikan syaitan datang pada Namrud agar dia mengaku sebagai Tuhan. Uniknya, dia jalankan bisikan itu. Dan dia iklankan kepada penduduk Babilonia kalau dia adalah Tuhan. Dan siapapun yang mengikrarkan itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya di masa itu kalau kita hidup, tentu kita tidak berharap kita mengikuti ini. Tapi saya kasih perumpamaan, kalau di masa itu dulu kita hidup, maka secara otomatis ya, siapapun di antara kita yang mengatakan, iya Namrud kamu adalah Tuhan kami, apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada Namrud diterima. Minta tanah, minta hewan ternak, minta harta, dikasih semuanya. Yang penting akui dia sebagai Tuhan. Yang tidak mengakui sebagai Tuhan dihukum mati. Maka tidak ada opsi. Mengakui dapat fasilitas atau tidak mengakui maka dihukum. Maka hampir seluruh wilayah masyarakat Babilonia mengakui dia sebagai Tuhan. Ini luar biasa ya. Berarti sudah tersempurnakan semua kelebihan-kelebihan dunia. Ya, dari tadi harta, fisik, keturunan, ya, jabatan, kekayaan, dan seterusnya. Ditambah lagi waktu dia mengaku sebagai Tuhan, bukan mengaku Nabi, ya, ngaku Tuhan, pencipta. Maka orang-orang pun mengakuinya. Di saat itu, belum ada yang pungkiri. Karena orang pikir kalau diakui sebagai Tuhan, dia dapat apa yang dia inginkan. Dan masih sebatas pikiran orang, ya sudah, saya ingin harta dapat, saya ingin hewan ternak dapat, saya ingin tanah dapat. Dan memang Namrud orang yang sangat kaya raya di saat itu. Kalau Bapak Ibu searching di Google, peninggalan Namrud, Anda akan lihat banyak sekali di wilayah Irak itu ya. Sampai ada diklaim di situ ada patung yang kebetulan memang bagian kepala patung itu sudah terpotong dari fisiknya. Itu seakan-akan ya digambarkan oleh sejarah itu adalah wajahnya Namrud.
Baik, berjalanlah Bapak Ibu sekalian, kehidupan Namrud mengaku sebagai Tuhan. Satu malam dia mimpi kerajaannya penuh dengan api, kebakaran di sana sini. Maka dia coba nanya kepada para peramal-peramal, dukun yang ada bersama dia. Walaupun dia ngaku Tuhan, dia juga masih percaya dukun gitu ya. Akhirnya dia bertanya, kira-kira apa takwil daripada mimpi ini? Ada di antara mereka, para dukun tersebut yang mengatakan ini menandakan di Babilonia telah lahir sosok orang yang akan menghancurkan kerajaan Anda nanti. Tanpa pikir panjang, Namrud dengan kezalimannya, dia langsung memerintahkan agar semua anak laki-laki yang lahir dibunuh. Ini masyarakatnya sendiri. Maka pada saat itu, dan di malam yang dia iklankan, atau di hari yang dia iklankan akan dibunuh, kebetulan hari lahirnya Ibrahim AS. Maka ibu Ibrahim membawa lari Ibrahim menuju ke hutan. Dan dirawatlah oleh ibunya di sana. Karena kalau tidak akan dibunuh. Kebetulan ayah Nabi Ibrahim AS yang bernama Azar adalah orang yang sangat patuh dengan Namrud. Bahkan dia termasuk pandai patung, ya, orang yang membuat patung. Karena Namrud ini punya satu metode yang atau cara dia. Bagaimana caranya kalau masyarakatnya tidak bisa mendatangi istanahnya? Maka dia perintahkan agar dibuat biara-biara, tempat-tempat ibadah, dipenuhi dengan patung-patung yang mereka namakan dewa. Dewa hujan, dewa ini, rezeki, dewa, macam-macam. Mereka namakan dewa-dewa. Dan di setiap tempat pendewaan itu ada patung Namrud. Jadi orang kalau punya hajat apa-apa bisa datang, berikan sesajen di sana, dan ucapkan hajatnya, maka Namrud akan penuhi. Nah seperti itu kurang lebih. Maka Azar ini salah satu orang yang membuat patung itu. Tetapi karena dia tahu istrinya hamil dan dia tidak ingin anaknya dibunuh oleh Namrud, maka dia bilang sama istrinya, bawalah anak ini ke hutan. Kalau tidak akan dibunuh. Tinggallah Nabi Ibrahim AS di hutan. Ringkas cerita, saya tidak akan banyak membahas tentang masalah bagaimana hidupnya Nabi Ibrahim di hutan. Nanti insya Allah akan ada kajian kami. Saya sarankan juga Bapak Ibu insya Allah nanti bisa mengikutinya karena kami juga live. 2 bulan sekali kami membahas serial Nabi. Kemarin kami sudah membahas 2 kali pertemuan atau tepatnya 2 bulan. Karena sebulan sekali tentang Nabi Adam AS. 2 sesi. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan di pekan kedua, Sabtu kedua di Ramadan. Setelah kami balik umrah insya Allah di awal Ramadan nanti kita akan bahas Nabi Idris AS. Nah biasanya saya selang-selingkan. Kenapa saya katakan 2 bulan? Karena sebulan kami membahas tentang serial Nabi. Sebulan lagi kami bahas serial sahabat Nabi. Jadi supaya bisa berjalan dengan baik insya Allah. Dan nanti di kisah Nabi Ibrahim AS kita lebih panjang membahas tentang masalah itu. Ini sekelumit kisah tentang Nabi Ibrahim AS. Karena yang kita fokusin adalah kisah Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi saya bilang tadi di awal tidak bisa kita pisahkan antara kisah Nabi Muhammad SAW dengan kisah ayahnya Ibrahim alaihissalam. Baik, kisah Nabi Ibrahim AS ini disebutkan dalam Al-Quran di beberapa titik. Di antaranya kalau Bapak Ibu bisa buka di aplikasi handphonenya Al-Quran, maksud saya di aplikasi handphone, surah Maryam, surah nomor 19 ayat 41 sampai ayat 50. Saya ulangi lagi, surah Maryam, surah nomor 19 ayat 41 sampai ayat 50. Saya bacakan yang bunyi ayatnya, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Ceritakan hai Muhammad kisah Ibrahim dalam Alkitab atau Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Yakin tentang Tuhannya Allah dan dia diutus menjadi seorang nabi. Itu ayat 41-nya. Ayat 42-nya Allah SWT mengatakan إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. Jadi setelah Ibrahim AS mulai tumbuh besar, dewasa, dia sudah tidak tinggal di hutan lagi, dia kembali ke kota Babilonia. Kemudian mulailah dia melihat bagaimana sebenarnya keadaan kota Babilonia. Tentu ada kisah waktu dia masih di hutan, tinggal sama ibunya, sempat dia mencari jati diri dia dan jati diri Tuhannya. Dia ingin tahu siapa Tuhan sampai Allah berikan hidayah. Saya tidak akan bahas itu karena itu akan kisah panjang. Sebagaimana saya katakan tadi, nanti akan ada kisah sendiri serial Nabi Ibrahim AS. Kita langsung saja masuk ke poin bagaimana dia pada saat sudah mulai dewasa, kemudian dia sudah mulai menerima wahyu dan sudah mulai tahu bahwasanya apa yang disembah oleh masyarakat kota Babilonia, yaitu menyembah Namrud dan patung-patung itu kebohongan, kedustaan.
Mereka membuat patung-patung sendiri, mereka yang memahatnya, mereka yang mewarnainya, mereka yang memberikan nama, mereka yang memikul di tempat yang mereka mau sembah. Kemudian mereka kalau rusak mereka perbaikin, lalu mereka mohon-mohon. Ini kan kebodohan namanya. Makanya di masa fase Mekah nanti yang kita akan belajar insya Allah ke depan, dikatakan masa jahiliyah. Kenapa? Karena memang ya mereka sembah berhala yang mereka buat sendiri. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat gitu ya. Dia waktu masuk menuju ke kota Babilonia, ibunya mempertemukan dengan ayahnya, Azar, lalu dia kaget melihat ayahnya menyembah berhala. Mulai dia berbicara dan berdialog dengan ayahnya. Nah, ini ayat 42-nya dikatakan, idh qala li abihi. Pada saat dia berkata pada ayahnya, ya abati, wahai ayahku tersayang. Abati dalam bahasa Arab artinya ayahku tersayang atau tercinta. Dan kami sarankan kalau Bapak Ibu berminat, bisa Bapak Ibu mengajarkan kepada anak-anaknya agar memanggil dengan istilah ini, abati. Ya, saya pun mengajarkan anak-anak saya untuk memanggil saya dengan abati. Artinya ayahku sayang. Jadi bisa abi, bisa aba, biasanya gitu ya, bisa abi, banyak macam-macam ya. Bisa ayah tentunya, dalam bahasa Indonesia juga tidak masalah. Tapi saya cuma menyarankan karena ini panggilan disebutkan dalam Al-Quran. Perhatikan Allah mengatakan, idh qala di abihi ya abati. Ingatlah dan pelajarilah sewaktu dia Ibrahim berkata, wahai ayahku. Tepatnya abadi itu ayahku sayangnya. Lima ta'budu ma la yasma'u, wa la yubsiru, wa la yugni anka syai'a. Mengapa engkau sembah berhala ini? Yang berhala ini sebenarnya tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong kamu sedikit pun. Ayat 43-nya, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, atau wahai bapakku, tercinta, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan, wahyu dari Sang Pencipta Allah, yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ayat 44-nya, ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asliya. Wahai ayahku tercinta, jangan pernah kamu menyembah syaitan, karena yang memajak untuk sembah berhala, yang meyakini ada kekuatan-kekuatan dari jin yang berlebihan itu adalah dari syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Ayat 45-nya, ya abati inni akhafu an yamassaka azabu minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku tercinta, wahai bapakku, sungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Lalu ayahnya pun merespon. Seraya mengatakan kepada Ibrahim, Azar, ayahnya yang tadinya menyembah berhala dan bahkan pembuat patung Tuhan-Tuhan itu, mengatakan di ayat 46-nya, qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Azar berkata, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Apa kau tidak mau ikut-ikutan sembah ini? Lain lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau kamu tidak berhenti mendakwakan ini, maka aku atau niscaya aku akan merajammu, atau kamu akan aku rajam. Rajam sini maksudnya dihukum mati ya. Dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Artinya pergi. Mau aku bunuh, kau tinggalkan aku, pergi. Aku nggak butuh dengan kamu. Ayat 47-nya, qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai ayah. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia-nya besar kata ganti Allah, sangat baik kepadaku. Wa'atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku akan menjauhkan diri darimu. Kamu minta aku pergi, baik aku akan pergi. Dan dari apa yang kamu seru selain Allah, aku juga sekaligus meninggalkan berhala-berhala ini. Dan aku berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Saya akan berdoa, tetap aku bisa berdakwah, dan semoga saja kamu pun diberikan hidayah. Ayat 49-nya, فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri
dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kata Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Ishak anaknya, Yakub adalah cucunya. Dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Nah, di sini kita bisa lihat keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi. Ayat 50-nya, wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami. Dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi. Maksudnya di sini, kami muliakan Ibrahim alaihissalam karena keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu tempat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita juga bisa lihat surah Al-Anbiya. Ya, surah nomor 21. Bapak Ibu bisa melihatnya di ayat 51 sampai 73. Jadi saya ulangi, silakan dibuka aplikasi Al-Quran di handphonenya. Surah Al-Anbiya, surah nomor 21, ayat 51 sampai 73. Saya akan bacakan di ayat 51-nya berbunyi walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum dalam kurung Musa dan Harun, karena Musa Harun adalah anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan adalah kami mengetahui keadaannya, keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia lebih pantas diterima atau diangkat menjadi nabi atau rasul atau tidak. Di ayat 52-nya Allah ceritakan lagi. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. Ingatlah, maknanya belajarlah, pelajarilah. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya? Ayat 53-nya, قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ayat 54-nya, Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Ibrahim AS mengatakan, sungguhnya kamu dan bapak-bapakmu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Bagaimana bisa sembah berhala? Ini patung kalian yang buat, kalian yang namai, kalian yang warnai, kalian yang pikul ke tempat yang kalian mau sembah. Dan juga tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Kalau rusak kalian yang perbaikin. Ayat 55-nya, Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Mereka lalu berkata, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh? Benar nggak yang kamu ucapin ini? Ya, atau kamu termasuk orang-orang yang bermain-main saja? Di ayat 56-nya, Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Ada Tuhan nih, ada pencipta. Yang langit kalian lihat di atas kepala kalian, bumi yang kalian tempat tinggali ini, semuanya itu ada penciptanya. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas demikian itu. Aku bisa buktikan kalau ada Tuhan kalian walaupun tidak nampak dengan mata kalian. Ayat 57-nya, Watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Lalu Ibrahim mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sudah kamu pergi meninggalkannya. Artinya, kalau kalian tidak mau mendengarkan apa yang aku sampaikan sebagai utusan Allah, maka aku akan buat tipu daya. Aku akan melakukan sesuatu yang membuat kalian nanti bisa yakin kalau ada Tuhan dan patung-patung kalian ini bukan Tuhan. Lalu ayat 58-nya, فَجَعَلَهُمْ يُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar induk dari patung-patung yang lain agar mereka kembali bertanya kepadanya. Jadi pada saat mereka sudah bubar dari tempat ibadahnya itu, Ibrahim AS datang bawa kampak dihancurin semuanya. Yang mereka anggap dewa ini, dewa itu. Dan pada saat itu ada keyakinan mereka karena mereka anggap itu sebagai Tuhan. Ini siapapun yang jangankan merusak, melirik saja ke patung-patung itu bisa kualat. Maka mereka kaget keesokan paginya datang. Waktu mereka mau sembah Tuhan-Tuhan mereka, semua patung-patung berantakan. Dan uniknya Nabi Ibrahim AS mengambil kepala-kepala patung itu, kemudian membiarkan patung yang paling besar. Ya, di ujung, di bagian tengah ruangan. Kalau tidak salah itu adalah patung Namrud. Kemudian meletakkan kepala patung-patung yang lain, kemudian meletakkan juga kampak di tangan patung yang paling besar itu. Waktu mereka lihat, ya, di ayat 59-nya, penduduk Babilonia mengatakan, Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminadh dhalimin.
Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Ayat 60-nya. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kebetulan penjaga kuil itu, ya, pendetanya atau penjaga kuil yang dianggap suci manusia di situ, mengatakan ada seseorang yang kami dengar, ya, pemuda yang telah mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Yang kemarin bilang sama kalian mau buat tipu daya, nah itu yang datang tuh, hancurin patung-patung ini. Maka ayat 61, mereka berkata, qalu fa'tu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun. Maka ayo bawa dia, seret Ibrahim itu, bawa di depan orang-orang semuanya, agar mereka bisa menyaksikan bagaimana dia harus memberikan argumentasi bagaimana dia merusak Tuhan-Tuhan kita dan menyampaikan alasannya serta bagaimana kita menghukumnya nanti. Ayat 62-nya. Qalu a'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Datanglah Ibrahim AS ke tempat ibadah mereka tadi. Lalu mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Ayat 63-nya, Ibrahim ingin mencerahkan pikiran mereka, mengeluarkan mereka dari kemelut kebodohan selama ini, di mana mereka menyembah berhala-berhala yang tadi saya bahasakan, mereka yang buat, mereka yang warnain, mereka yang berikan nama, mereka yang pikul, mereka perbaiki kalau rusak, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Mereka pun kalau kasih sajian tidak ada, yang makan adalah serangga di situ. Ayat 63-nya kata Ibrahim AS, bal fa'alahu kabiruhum hada, fas'aluhum in kanu yantiqun. Ibrahim mengatakan, sebenarnya yang buat itu patung yang paling besar itu. Itu buktinya ada kampak di tangannya, ada kepala patung-patung yang lain gitu kan. Maka coba tanya ke berhala itu, jika memang mereka dapat berbicara. Nah ini tujuan Ibrahim AS melakukan karena ingin membuka pikiran mereka. Jangan sembah berhala-berhala ini. Dan di sini subhanallah ada pelajaran penting Bapak Ibu sekalian. Di masa kita sekarang pun banyak di antara muslimin masih berkeyakinan patung ini, patung itu. Di depan rumah masih dipasang patung, dalam rumah ada patung, dianggap patung itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Padahal ini sudah selesai kisahnya di alam manusia di masa lalu. Sayangnya di masa sekarang masih kembali terulang. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan rumah yang ada patungnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Tapi subhanallah masih ada di antara muslimin yang tidak faham masalah ini. Ini kisah Nabi Ibrahim, pelajarannya sangat besar, luar biasa. Ayat 64-nya, waktu Nabi Ibrahim bilang, kenapa tanya saya? Tanya tuh patung yang paling besar tuh. Kan dia yang pegang kampak, ada kepala-kepala patung yang lain di pangkuannya. Dan memang sengaja Ibrahim AS tidak merusak patung yang besar itu. Faraja'u ila anfusihim, faqalu innakum antumul zalimun. Lalu mereka semua kembali ke diri mereka, mulai berpikir kepada kesadaran diri mereka. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kamulah adalah orang-orang yang zalim, menganiaya diri sendiri. Ayat 65-nya, "Tsumma nukisu ala ru'usim laqad alimta ma haula'i yantiqun." Kemudian mereka pun menundukkan kepala mereka seraya berkata, sesungguhnya kamu hai Ibrahim telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Mereka mengatakan apa? Kamu kan suruh kami tanya ke patung-patung itu. Padahal sebenarnya kamu tahu kalau patung itu tidak bisa berbicara, gitu kan? Kenapa kamu tanya kepada kami, gitu ya? Kenapa kamu tanya kepada kami lagi? Kemudian Ibrahim mengatakan, qala ayat 66-nya, qala fata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Kata Ibrahim AS, maka mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak bisa memberikan mudarat kepada kamu? Patung ini nggak bisa mengganggu kalian. Gak bisa memberikan manfaat, gak bisa memberikan mudarat, gitu ya. Di ayat 67-nya, uffin lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kamu, kata Ibrahim AS kepada penduduk Babilonia. Dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memahaminya? Di ayat 68-nya, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Maka mereka serentak mengatakan, bakarlah dia. Dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Ini unik. Setelah mereka mulai kembali ke diri mereka, sudah mulai mereka tahu, oh iya ya ternyata kita salah nih. Tapi rupanya syaitan masih bisikin mereka dan mereka ikutin itu. Yaitu mereka bilang, ayo kita tolong Tuhan kita. Bunuh Ibrahim ini. Bakar dia.
Maka pada saat itu mereka pun membakar api yang sangat besar, penduduk Babilonia, dan mereka pikir mungkin ini jenis siksaan yang paling dahsyat gitu ya. Karena kalau bunuh orang, dipenggal lehernya, ditusuk badannya itu udah biasa. Mereka mau satu kematian yang spektakuler yang membuat orang lain tidak akan lagi mengganggu Tuhan-Tuhan mereka gitu ya. Maka mereka pikir, yang paling bagus api. Karena sekuat apapun otot seseorang, kena api pasti kesakitan. Kalau pedang mungkin dia masih bisa tahan, ya mungkin dia pura-pura nggak sakit, atau pisau, atau digebukin ya. Tapi kalau api, sehebat apapun dia mau tahan dahsyatnya api, panasnya nggak mungkin bisa. Maka mereka buat api yang sangat besar. Sebagian riwayat menyebutkan kalau saking besarnya api itu, kalau ada burung yang lewat di atasnya maka tiba-tiba hangus gitu ya, karena panasnya. Namun mereka lupa Ibrahim alaihissalam bersama Tuhan alam semesta ini. Maka Allah berfirman di ayat 69-nya, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Maka api itu tidak berbahaya bagi Ibrahim alaihissalam. Yang ciptakan api adalah Allah, yang membuat sifatnya panas adalah Allah, dan Allah mampu mengubahnya menjadi dingin. Maka Allah mengatakan, perintahkan pada api yang mereka nyalakan itu agar menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka coba berusaha membakar Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar sama sekali. Ayat 70-nya, wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Maka pada saat hendak mereka membuat makar terhadap Ibrahim, mereka mau bakar, membunuhnya, maka kami menjadikan justru mereka adalah orang-orang yang paling merugi. Mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Jadi ayat ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita bagaimana sekelumit kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian di ayat 71 saya tadi bilang sampai ayat 73 ya. Ayat 71-nya وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Maksudnya ke Palestina. Setelah masyarakat Babilonia menolak dakwah beliau, maka Allah pun memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk pindah lokasi dakwah dan tepatnya ke negeri Syam. Ya, dan waktu itu pusatnya adalah Palestina. Ya, pergi ke sana bersama dengan ponakannya bernama Lut yang akhirnya diangkat juga menjadi Nabi Lut. Anda tentu tahu kisah kaum Nabi Lut yang mereka melakukan homoseksual, itu ada juga bahasan sendiri ya. Tapi waktu itu termasuk yang beriman pada risalah Nabi Ibrahim AS adalah ponakannya bernama Lut, dan akhirnya Allah utus untuk mendakwai wilayah lain gitu ya. Ayat 72-nya, wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin. Karena kesabaran Ibrahim dalam berdakwah, menjelaskan argumentasi agama Allah dan penolakan Allah dan mempermalukan mereka dengan sesembahan yang tidak ada manfaatnya itu, maka Allah mengaruniakan kepada Ibrahim keturunan Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah dari kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang saleh. Maksudnya Ishak dan Yakub. Kemudian saya tadi sudah katakan Ishak anak Nabi Ibrahim, Yakub adalah anaknya Ishak, berarti cucunya Nabi Ibrahim AS. Ayat 73-nya, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Dan kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Saya menjadikan nabi-nabi ya. Dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka menyembah. Nah ini tentang tambahan kisah Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Tentu ada kisah juga teman-teman sekalian yang menyebutkan Namrud sendiri, penguasa Mesir, penguasa pada saat itu Babilonia, dia berusaha untuk memanggil Ibrahim dan coba membunuh Ibrahim alaihissalam. Termasuk dia memerintahkan tadi untuk membakar api. Tapi karena gagal, maka Namrud pun akhirnya bingung. Dia harus buat apa lagi? Setelah dibakar dengan api, Ibrahim alaihissalam tidak bisa mati, lalu harus dengan cara apa? Kalau sudah dibakar dengan api tidak bisa, kira-kira apakah pedang ada efeknya? Atau digebukin ada efeknya? Tidak ada efeknya, karena api saja tidak bisa membunuhnya. Maka dalam kondisi Namrud putus asa di
malam itu, dia pun keesokan harinya dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah datangkan seekor nyamuk atau lalat yang masuk ke lubang hidungnya, ya, sampai dia kesakitan dan tidak bisa, ya, menyelamatkan dirinya dari gangguan hewan yang sudah masuk ke dalam hidungnya itu. Karena seekor nyamuk atau lalat mau dilawan dengan apa? Mau dengan otot prajuritnya, mau dengan pedang yang tajam, tidak bisa dilawan, gitu kan? Maka dia pun terganggu dan beberapa hari tidak bisa tidur sampai dia meninggal dunia. Dan pada saat dia tergeletak, ya, dia meninggal dunia, maka di saat itulah orang-orang di sekitarnya mengatakan, sungguh Tuhan kita Namrud telah dibunuh oleh seekor lalat atau seekor nyamuk. Akhirnya Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah untuk pindah menuju ke wilayah baru, yaitu, ya, Palestina. Ibrahim AS menikah dengan seorang wanita mulia bernama Sarah. Dan Sarah ini hidup bersama Nabi Ibrahim AS. Cuma Allah takdirkan sebuah ujian dalam kehidupan mereka. Sarah gak bisa punya anak karena mandul. Walaupun tadi sudah kita sebutkan, nanti akan ada anak yang lahir dari rahim Sarah, itulah Ishak, dan dari Ishak akan lahir Yakub. Nanti tentunya insya Allah akan connect ceritanya, ya. Baik, kita langsung saja masuk setelah menikah dengan Sarah, berjalanlah kehidupan mereka. Nabi Ibrahim AS juga terus melanjutkan dakwanya. Satu waktu, Ibrahim AS mau masuk ke wilayah Mesir. Dan wilayah Mesir ini, teman-teman sekalian, dikuasai oleh seorang raja yang zalim. Salah satu kezalimannya yang unik adalah raja ini suka sekali mengambil istri orang. Ini unik, ya. Dia mau mengambil istri orang. Dia suka istri orang. Tapi tentu dengan syarat juga cantik, kan gitu. Bukan cuma sekedar status istri. Karena bagi dia, tidak mungkin seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki kecuali pasti punya kelebihan. Nah, seperti itulah. Begitu kisahnya di masa itu, ya. Dan inilah nanti akan memunculkan awal kisah hadirnya Hajar yang nanti akan menjadi istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai Sarah, kita akan masuk ke sebuah wilayah namanya Mesir. Di sana ada raja zalim, dia suka mengambil istri orang. Engkau telah diberikan oleh Allah SWT kelebihan fisik, kemungkinan besar mereka akan, ya, mengambilmu. Maka kalau mereka tahu kau adalah status istri, oleh karena itu kalau kamu ditanya, kamu siapa? Katakan kau adalah saudariku. Aku pun akan mengatakan waktu tanya, engkau adalah saudariku. Maksudnya saudari dalam Islam, karena orang ini penjahat. Sepakatlah mereka seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim dan Sarah alaihissalam masuk ke Mesir, ketemu dengan beberapa prajurit dari raja zalim di Mesir. Dan tidak disebutkan namanya, raja ini siapa namanya. Intinya, pada saat itu masuklah mereka ke Mesir. Dan ketemu dengan, ya, prajurit-prajurit raja zalim ini. Begitu melihat kecantikan Sarah, tanpa banyak bicara, bahkan tidak perlu memastikan dia adalah istri atau bukan istrinya Ibrahim, dirampas, dibawa ke raja. Melihat kecantikan yang luar biasa, paras wajah dan fisiknya Sarah, maka raja tersebut tiba-tiba mau menjamahnya. Biasa, tuh dia mau memerkosa dan menikmati yang bukan haknya, subhanallah. Yang jelas pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, dia pun coba menjamah Sarah, tapi Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diselamatkan dari kezaliman raja ini. Dan tiba-tiba raja itu stroke. Pada saat itu rajanya mengatakan, apa yang kamu lakukan padaku? Kata Sarah, aku telah berdoa kepada Tuhanku untuk menyelamatkan dari kejahatanmu. Maka raja itu bilang, kalau begitu tolonglah mohon kepada Tuhanmu agar menyembuhkanku dan aku tidak akan ganggu kamu. Sarah pun berdoa di hadapan raja itu agar disembuhkan oleh Allah, dan ternyata disembuhkan betul. Raja ini pikir ini permainan, masa tiba-tiba stroke, tiba-tiba sembuh. Dia coba menjamah Sarah yang kedua kalinya. Sarah berdoa lagi, Allah selamatkan. Sekarang stroke-nya lebih parah. Tadi satu tangan, sekarang mungkin dua tangan parah stroke-nya. Maka dalam kondisi dia seperti itu, dia mengatakan, apa yang kau lakukan padaku? Raja itu tanya kepada Sarah. Sarah mengatakan, aku memohon kepada Allah, Tuhanku akan diselamatkan dari keburukanmu. Raja itu mengatakan, kalau gitu mohonlah lagi kepada Tuhanmu agar aku diselamatkan dan aku tidak akan ganggu kamu. Sarah berdoa dan sembuh lagi. Raja ini masih penasaran. Dia coba jamah yang ketiga kalinya. Di situ Sarah berdoa lagi, stroke-nya lebih besar,
hampir seluruh tubuhnya kecuali bagian wajahnya. Maka dalam kondisi ketakutan si raja itu mengatakan, tolong minta kepada Tuhanmu, saya janji dan semua ya pegawai saya, siapapun yang ada di istanaku ini akan jadi saksi kalau aku tidak akan lagi menjamamu. Tapi sembuhkan saya. Maka Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniahi ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan ya untuk menyembuhkan, atau agar Allah menyembuhkan orang zalim ini. Dan hanya sembuh. Setelah sembuh, dalam beberapa buku sejarah disebutkan, Raja zalim ini mengatakan kepada para pengawalnya, datanglah kalian dan segera keluarkan perempuan ini dari istanaku. Sebab yang kalian bawa adalah jin dan bukan manusia. Nah pada saat itu, dikeluarkanlah Sarah dengan baik-baik dari istana. Namun si raja ini sempat berpikir. Dia khawatir. Kalau sampai Sarah sudah pergi, dan ternyata dia stroke lagi, gak ada yang bisa menolong dia, karena Sarah sudah pergi. Maka dia pun berusaha mengambil hati Sarah, sambil mengatakan, tolong maafin saya. Sebagai bukti saya serius, saya akan menghadiahkan kepadamu wanita terbaik Mesir. Maka dia pun menghadiahkan Hajar kepada Sarah. Nah di sini awal mula Hajar masuk dalam kehidupan Sarah. Ringkas cerita Bapak Ibu sekalian, pergilah Sarah bertemu dengan suaminya Ibrahim. Ibrahim bertanya, siapa ini? Begini ceritanya. Diceritakanlah panjang lebar semuanya. Hanya Ibrahim pun menerima Hajar, sama-sama kembali ke Palestina. Hiduplah mereka dalam kehidupan mereka panjang, waktu yang panjang. Ibrahim alaihissalam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama tahun berdakwah. Dia kepikiran, kira-kira bagaimana nih dakwah ini? Siapa yang akan melanjutkan estafet dakwah ini? Sarah mandul, nggak bisa punya anak. Ibrahim nggak punya istri kecuali Sarah. Dia terus berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah keturunan, ya Allah berikan. Dalam Al-Quran dikatakan, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah keturunan yang baik-baik, saleh. Supaya ada yang melanjutkan estafet dakwah ini. Sarah, karena melihat suaminya selalu berdoa, dan waktu itu dia sudah mencapai umur yang tua, sekitar 60 tahun, apalagi dia mandul, maka dia pun mengambil inisiatif untuk menghadiahkan Hajar, yang tadinya dia yang diberikan oleh Raja Mesir, kepada suaminya Ibrahim, agar Ibrahim menikahinya. Maka Ibrahim pun alaihissalam menikahi Hajar. Beberapa buku sejarah menyebutkan, kenapa bisa Sarah menghadiahkan kepada Ibrahim, karena memang dasarnya, ya, Hajar ini dianggap seperti budaknya Sarah, gitu ya, budaknya Sarah. Karena memang dasarnya dia dihadiahkan oleh Raja Mesir tadi, gitu ya. Ada sebagian juga mengatakan bukan budak, ya, bukan budak, dia wanita mulia, ya, wanita Mesir mulia. Tapi ini khilaf di antara ulama. Intinya sebenarnya Sarah akhirnya meminta Ibrahim agar menikahi Hajar. Dinikahi oleh Ibrahim alaihissalam, ringkas cerita seperti itu. Dan teman-teman sekalian, pada saat dinikahi, kuasa Allah Subhanahu wa taala, Hajar hamil dan melahirkan anak Ismail. Disinilah awal sekali Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan keturunan. Melihat kejadian tersebut, teman-teman sekalian, Sarah terpukul. Lalu Sarah pun dengan keimanannya lebih giat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia juga berharap bisa memberikan anak suaminya. Suaminya seorang laki-laki yang mulia, nabi. Dia ingin supaya suaminya juga dapat keturunan dari dia. Maka dia mohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi satu mukjizat yang luar biasa untuk Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Malaikat Allah datangkan khusus menyampaikan informasi kalau Sarah akan hamil di umur tuanya dan mandul. Serta akhirnya melahirkan Ishak. Jadi dalam waktu yang berdekatan, setelah sekian tahun tidak punya anak, Ibrahim AS memiliki 2 anak sekaligus dan dua-duanya laki-laki yang akhirnya melanjutkan estafet, ya, dakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terjadi. Dan pada saat Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan berita gembira Sarah akan hamil, maka di saat itu sekaligus malaikat-malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lut, pelaku homoseksual. Nah, Nabi Ibrahim AS ada di Palestina, kaum Lut ada di Jordania. Jordan dan Palestina dipisahkan Laut Mati.
Nah, sebagian ahli sejarah mengatakan di sekitar Laut Mati itulah dibinasakan kaum Lut. Dan tentu Nabi Lut dan orang-orang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu keluarga Nabi Lut yaitu istrinya yang ikut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendukung perbuatan keji kaumnya. Bapak Ibu bisa lihat surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 24 sampai 30. Nah, sebelum kita baca ini, kalau Anda masih ingat pertemuan kita yang perdana kemarin ya, di waktu kita membahas pembukaan Sirah Nabawi, saya katakan dengan mempelajari Sirah Nabawi kita bisa lebih mengenal Al-Quran, kita mengetahui sebab nuzul Al-Quran, ya, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran, dan itu luar biasa karena kita nanti akan banyak sekali seperti ini, ya, menyebutkan coba Bapak Ibu lihat ayat Al-Quran di surah ini, ayat ini, itu kajian Sirah Nabawi itu kuat sekali dengan dalil-dalilnya, ya. Dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 24 sampai 30. Allah berfirman, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin?" Sudah sampaikah kepadamu hai Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ayat 25-nya, "Idz dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun." Ingatlah, maksudnya pelajarilah. Ketika mereka para malaikat masuk ke tempatnya Ibrahim, seraya mengatakan kesejahteraan untukmu. Salam, assalamualaikum. Ibrahim menjawab, kesejahteraan juga untuk kalian, wahai orang-orang yang tidak dikenal. Karena waktu itu malaikat menjelma menjadi manusia. Menjelma jadi manusia. Ayat 26-nya, ini sebelum kita baca ayatnya, Nabi Ibrahim AS juga dikenal dengan bapaknya para penjamu tamu. Beliau suka sekali dengan tamu. Dalam beberapa riwayat disebutkan setiap kali istrinya menghidangkan makan, beliau tidak pernah makan sendiri, tapi beliau buka pintu rumahnya, siapa saja yang lewat dipanggil untuk makan bersama-sama. Nah, di sini diceritakan dalam Al-Quran di ayat 26 surah Az-Zariyat, lanjutan tadi yang kita baca, bagaimana sifat karam atau kemuliaan Nabi Ibrahim AS. Dia suka sekali dengan tamu. Maka dia pun, Bapak Ibu sekalian, ya, Ibrahim AS, Allah mengatakan, "Faraga ila ahli faja'a bi'ijlin samin." Maka dia pun pergi secara diam-diam masuk ke dalam rumahnya karena tamu sudah datang. Dia tidak kenal tamu ini siapa. Ya subhanallah, beda sekali dengan kita ya kadang-kadang, subhanallah. Kita mungkin kalau ada orang bel pintu kita tanya dulu, iya kenapa? Ya. Nabi Ibrahim AS orang datang disambut, dianggap sebagai tamu. Mau niatnya baik, mau jahat itu belum tahu gitu ya. Yang penting beliau menghormati tamunya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifa. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tamunya. Maka pada saat itu dia masuk diam-diam, menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk. Dia sembelih anak sapi, dimasak, dikelola ya, terus dihidangkan untuk tamunya. Dia tidak tahu ini malaikat kah, manusia kah, karena malaikat itu menjelma jadi manusia. Ayat 27-nya, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu dihidangkanlah untuk para tamu yang malaikat tadi oleh Ibrahim AS. Lalu Ibrahim mengatakan, silahkan makan. Ayat 28-nya, fa'aujasa minhum khifa qalu la takhaf wa basyaru bi gulamin alim. Tapi mereka tidak mau makan. Maka pada saat itu Ibrahim mulai merasa takut. Siapa orang-orang ini? Kok bisa mereka tidak mau makan hidangan seperti ini? Kalau manusia pasti mau makan daging fresh, baru disembeli, bumbu-bumbunya enak. Kok nolak gitu? Ya. Maka mulai Ibrahim merasa takut. Maka para malaikat mengatakan janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran anak yang alim. Yaitu Ishak. Anak yang saleh yang bernama Ishak yang akan lahir dari Sarah. Pada saat itu, Ibrahim sudah yakin ternyata ini adalah malaikat yang Allah utus, karena malaikat bisa datang dalam wujud malaikat, bisa juga datang dalam wujud manusia gitu ya. Di ayat 29-nya, فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ حَقِيمٌ. Kemudian istri Nabi Ibrahim, maksudnya Sarah, waktu dengar bahwasanya ada berita gembira, istrimu akan hamil, akan ada anak dan Allah kasih nama Ishak. Maka istri Nabi Ibrahim memekik lalu menepuk mukanya sendiri. Maksudnya bersuara sambil menepuk pipinya. Biasanya orang-orang masa dulu begitu kalau dia kaget gitu ya. Dengan dua tangan tentunya. Seraya mengatakan, aku adalah seorang perempuan tua dan mandul.
60 tahun umurnya. Dan mandul memang dari awal gak bisa hamil. Seakan-akan dia kaget, bagaimana bisa saya punya anak? Ayat 30-nya. Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu wal hakimul alim. Para malaikat menjawab, demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya dialah, D-nya besar kata ganti Allah, yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayat 31. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Tentu sampai di sini kisah kita ya. Kisah tentang bagaimana Sarah hamil. Berita gembira dan akhirnya melahirkan Ishak. Sampai ayat 30. Kalau Bapak Ibu mau baca nanti ayat 31, ayat 32. Itu tentang cerita diskusi, dialog antara Nabi Ibrahim dengan dua malaikat. Tentang masalah penyiksaan kaum Lut. Ini mungkin tidak kita bahas ya. Saya rasa mungkin cukup sampai ayat 30 tadi karena kita mau ambil saksi bahasan dari ayat tentang prosesi bagaimana Sarah akhirnya hamil setelah dia berdoa sekian lama dan akhirnya melahirkan anak bernama Ishak. Beberapa waktu kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang sangat besar memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk membawa istri keduanya Hajar menuju ke satu lembah, tepatnya Mekah. Dan perintah ini hanya memerintahkan saja bawa istrimu Hajar bersama anaknya yang baru lahir Ismail ke sana. Ibrahim alaihissalam hanya mengatakan kepada Hajar, bersiap-siaplah, kita akan safar dan bawa bayimu. Hajar pun sebagai wanita salihah yang patuh pada suaminya, dia ikut saja. Dia ikut, naik unta, jalan. Perjalanan dari Palestina ke kota Mekah di masa itu membutuhkan waktu kalau orang menggunakan kuda yang cepat. Laki-laki yang perkasa 1 bulan perjalanan. Itu nanti akan kita bahas insya Allah perkataan Abu Jahal di saat kaget waktu Nabi SAW menceritakan tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Seperti itu. Intinya teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi Ibrahim AS pun membawa istrinya Hajar dan anaknya Ismail ke lembah Mekah. Nah di situ ada pondasi Ka'bah. Ka'bah ini awalnya Bapak Ibu sekalian dibangun oleh Nabi Adam dan anaknya bernama Syith. Shin ya tha. Syith. Syith ini adalah adiknya Qabil dan Habil. Kisah yang masyhur. 2 adik kakak, yang satu membunuh yang lainnya. Ya. Ini sudah kami ceritakan panjang lebar tentunya di kisah Nabi Adam AS. Bisa Bapak Ibu lihat di playlist YouTube kami nanti insya Allah. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kisah panjang lebar Qabil dan Habil kami baca dari kitab Sahih Kisah Al-Anbiya. Ya. Intinya teman-teman sekalian pada saat itu sampailah di lembah itu dan tadi Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam dan anaknya Syith dan setelah terjadi setelah terjadi banjir besarnya Nabi Nuh, bangunan asal Ka'bah hancur kecuali pondasinya. Dari pondasi masih ada. Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk bawa istrinya Hajar dan Ismail anaknya ke sekitar pondasi Ka'bah itu. Setelah menancapkan tenda, ya, tali tenda atau kemah dan meninggalkan sedikit bekal, Ibrahim AS tidak banyak ngomong, tiba-tiba naik ke atas untanya dan kembali mengarahkan untanya ke arah negeri Syam. Negeri Syam itu berarti di utara kota Mekah, ke atas. Hajar kaget. Karena dia tahu kalau orang naik unta begitu berarti dia mau jalan. Maka Hajar pun berkata dalam riwayat-riwayat yang sahih, wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Ya. Di sebuah lembah. Tidak ada manusia. Tidak ada hewan. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Gak ada kehidupan. Lembah padang pasir, kering, kerontong. Gak ada apa-apa. Ibrahim diam saja. Jalan tetap untanya. Ya. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Hajar ikut dari belakang. Sambil mengatakan lagi, wahai Ibrahim, apakah engkau akan membiarkan kami, maksudnya aku dan anakku, di lembah ini? Gak ada kehidupan, gak ada manusia. Ibrahim tetap jalan. Ketiga kali berkatalah Hajar, wahai Ibrahim, apakah engkau membiarkan kami? Tetap Ibrahim diam. Setelah 3 kali, Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan dalam hati Hajar untuk bertanya ini. Ini yang keempat kalinya.
Maka dia mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkanmu ini? Maka Ibrahim alaihissalam menganggukkan kepalanya. Artinya iya benar. Cuma Ibrahim tidak tega untuk membahasakan karena dia harus meninggalkan istri dan anaknya. Dalam Al-Quran digambarkan Mekah waktu itu biwadin ghairi dhi dhara. Di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan. Tidak usah pohon basah, pohon kering, nggak ada. Padang pasir gersang. Maka Hajar mengucapkan satu kata, atau maaf, kalimat, susunan kalimat, yang perlu diukir dengan ukiran emas. Luar biasa. Menunjukkan keimanannya. Maka dia mengatakan, idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, kata tidak itu bisa dipakai, atau ada 3 susunan kata bisa dipakai. Yang pertama la, seperti huruf hijaiyah ya, biasa kita baca lam, itu artinya tidak. Ada lam sama mim, dibaca lam, artinya tidak pernah. Ada lam sama nun, dibaca lan. Yang ketiga ini, lam sama nun, itu artinya tidak akan pernah. Apa kata Hajar kepada suaminya? Idzan lan yudayyi'na, lan. Kalau begitu tidak akan pernah Allah membiarkan kami, menyanyiakan kami. Udah. Ibrahim alaihissalam akhirnya jalan, Bapak Ibu sekalian. Jalan. Dan bagaimana Ibrahim, namanya manusia biasa ya, merasa sedih juga meninggalkan istri dan anaknya di lembah seperti ini ya. Dan Allah menggambarkan dalam surah Ibrahim. Bapak Ibu bisa buka surah nomor 14 ayat 37. Kembali kita buka Al-Quran. Bagaimana Allah gambarkan tentang tadi perpisahan Hajar dengan suaminya Ibrahim. Karena setelah itu Ibrahim pergi meninggalkan istrinya. Karena memang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim cuma tinggalkan Hajar dan anaknya Ismail pulang ke Palestina. Tugas lagi. Begitu patuhnya Nabi Ibrahim AS sampai Nabi Ibrahim pun pergi akhirnya. Di ayat 37 surah Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, Nabi Ibrahim mengatakan, ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi dhar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sambil jalan menuju ke Palestina, dia berdoa, Nabi Ibrahim AS, sungguhnya aku telah menempatkan dan meninggalkan sebagian keturunanku, keluargaku, Hajar dan anaknya Ismail, di lembah yang tidak memiliki tanam-tanaman, tapi di dekat rumahmu yang mulia, Ka'bah. Walaupun bangunan Ka'bah itu runtuh. Nanti akan kita jelaskan, insya Allah di pertemuan-pertemuan akan datang bagaimana prosesi pembangunan Ka'bah ya. Tapi itu ada di dekat rumahmu yang mulia Ka'bah. Ya Tuhan kami, karena pengorbanan ini, dan tujuannya sebagaimana Engkau perintahkan agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Ada yang datang mampir supaya hidup, terbentuk komunitas wilayah itu. Nanti kita jelaskan terbentuknya komunitas masyarakat Mekah dalam sehari. Dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi ini perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ijabah itu tentunya ya. Selepas kepergian Ibrahim alaihissalam, Hajar tadinya masih melihat bayangan suaminya, antara percaya dengan tidak, sampai bayangan Ibrahim hilang. Begitu sudah tidak ada gambaran. Fitrah manusianya muncul. Bagaimana ini? Bagaimana hidup di sini nih? Gak ada manusia bisa ada komunikasi. Kalau sakit, kalau lapar. Gak ada hewan, gak ada tumbuh-tumbuhan. Lembah, gersang. Bayangkan ada berada di padang pasir, sama gurun pasirnya, sama gundukan mungkin bukit-bukitnya. Tak ada apa-apa. Mungkin kalaupun ada binatang buas mungkin ya, kalajengking atau ular berbisa. Intinya teman-teman sekalian pada saat itu, Hajar mulai khawatir.
Dan yang paling membuat dia khawatir adalah air. Ini kalau habis air gimana bisa hidup ini? Maka dia tiba-tiba muncul inisiatif di benaknya, saya coba cari di mana ada air. Dia letakkan anaknya Ismail di sekitar pondasi Ka'bah. Dia pun belum tahu kalau di situ adalah pondasi Ka'bah. Dia letakkan di situ. Kemudian dia lihat yang terdekat, bukit yang terdekat ada Bukit Safa dan Bukit Marwah. Nanti akan dinamakan Safa dan Marwah. Di masa itu Hajar belum tahu namanya apa. Hajar cuma niat ingin sekali mencari air. Dia pun naik ke Bukit Safa. Ingin melihat di sekelilingnya ada air gak nih? Ada manusia gak? Ada apalah kehidupan gitu ya. Matanya melihat garis lurus berhadapan dengan Bukit Safa, ada Bukit Marwah. Dan Bapak Ibu perlu tahu, kalau di musim panas, ya mungkin kalau Anda sudah pernah haji, mungkin di antara teman-teman yang hadiri acara kita mungkin pernah haji, di musim haji biasanya musim panas ya. Mulai bulan Juni, Juli, Agustus itu musim-musim panas itu ya. Nah biasanya karena panasnya cuaca, saya pun pernah menyaksikan itu ternyata itu betul terjadi ya. Kalau kita lagi jalan di jalan raya yang ada aspal pun, kita melihat mungkin jarak sekitar 50-100 meter itu kayak ada genangan air di jalan. Padahal sebenarnya tidak ada genangan air. Itu pantulan dari tempat lain. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin pantulan dengan cahaya matahari atau seperti apa ilmiahnya mungkin Bapak Ibu lebih tahu dari kami. Tapi itu disilakan dengan fata morgana lah. Hajar melihat ke arah dari Safa ke Marwah. Di Marwah ada genangan air. Maka dengan semangat dia turun dari Safa menuju ke Marwah untuk mengejar air tersebut. Tiba di Marwah, ternyata nggak ada air. Dia lihat lagi ke Safa ada genangan air, tapi fata morgana. Dia turun lagi dari Marwah menuju ke Safa. Sampai di Safa, nggak ada air. Anda bayangkan, di terik matahari yang panas, ya harus berlari-lari. Sekarang saja dengan ada AC di Masjidil Haram, dari Safa ke Marwah sudah cukup membuat kita haus. Sampai disiapkan air zam-zam situ kan. Kan tidak asing bagi Anda yang sudah pernah sa'i gitu ya. Nah bayangkan di masa itu. Terbuka, nggak ada bangunan. Panas. Dalam kondisi ketakutan. Siapa yang bisa tolong dia dengan anaknya nih? Subhanallah, dia ke Safa. Nggak ada air. Dia lagi ke Marwah, ada air. Dia turun lagi dari Safa ke Marwah yang ketiga kalinya. Sampai Marwah tidak ada air. Dia lihat lagi ke Safa ada air. Turun lagi dari Marwah ke Safa yang keempat kalinya. Sampai di Safa tidak ada. Turun lagi dari Safa ke Marwah yang kelima kalinya. Marwah tidak ada air. Dari Marwah lihat lagi ke Safa ada air. Dia turun lagi. Yang keenam kalinya. Terakhir dia jalan dari Safa ke Marwah. Ternyata tidak ada air. Akhirnya dia tahu ini adalah fata morgana. Gak ada air. Maka di saat itulah dia pun kembali ke anaknya Ismail dan dia kaget waktu itu ternyata ada mata air yang sangat ya jernih dan juga air yang sangat banyak keluar. Dan dalam kondisi dia sudah letih dan memang tadinya ingin cari air, maka dia pun membendung mata air tadi itu sambil menggunakan bahasa asli wilayah dia. Dia kan dari Mesir waktu itu. Dia mengatakan zam-zam. Artinya berkumpullah, berkumpullah. Jadi arti zam-zam itu berkumpullah, berkumpullah gitu ya. Kata Nabi Muhammad SAW, semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Andai saja dia tidak membendungnya, dia tidak buat bendungan kecil supaya air itu tidak hilang, dia ketakutan hilang. Maka zam-zam akan menjadi lautan yang sangat luas. Dan ada sebuah pelajaran penting teman-teman sekalian dari pengorbanan Hajar ini. Karena dia mau menerima perintah Allah pada suaminya. Dan dia mau tinggal di situ sama anaknya. Ya. Dan begitulah kehidupan kita teman-teman sekalian. Yang penting Anda bangun di atas fondasi keyakinan. Ya. Jalani saja. Selama Anda benar, Anda yakin ada Tuhan Anda sudah coba berusaha, maka yakin janji Allah tidak akan salah. Itu yang terjadi pada Hajar alaihissalam. Akhirnya Allah berikan dia jalan keluar. Dan untuk ya, membalas
Pengorbanan Hajar, Allah jadikan sa'i jalan antara Safa dan Marwah mencari air sebagai rangkaian ibadah haji. Apa maknanya? Semenjak disyariatkan, nanti kita akan pelajari kapan disyariatkan ibadah haji ya. Setelah Ismail besar ketemu dengan Ibrahim, nanti akan ada susunannya sampai terjadi perintah ibadah haji itu. Maka semua orang yang sa'i antara Safa dan Marwah, Hajar panen pahalanya. Ini pesan spiritual yang luar biasa. Karena dialah ya sampai sa'i disyariatkan. Jadi kalau ada kesempatan berkorban, jangan Allah berkorban teman-teman sekalian. Berkorban untuk dakwah, berkorban untuk agama ini. Berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berkahi. Wakafkan tanah, bangun masjid, bantu pesantren. Itu akan Allah berkahi. Anda akan mendapatkan panen pahala dari sana. Ya, sebarkan ilmu. Apa saja Anda bisa lakukan. Baik, selanjutnya. Ditemukanlah akhirnya mata air Zam-Zam. Bapak Ibu sekalian, pada saat itu. Dan Hajar mulai tenang. Ternyata ada air sekarang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Dan kami jadikan ya dari air segala sesuatu yang bisa hidup. Hajar mulai tenang, teman-teman sekalian. Dan kita coba tinggalkan dulu Hajar bersama anaknya Ismail. Di satu sisi, di pinggiran lembah Mekah, ada satu suku Arab. Dan ini suku pertama Arab yang keluar dari negeri Yaman. Karena memang suku Arab asalnya dari negeri Yaman. Dan Yaman ini dalam Al-Quran disebut namanya bukan Yaman, tapi Saba. Surah nomor 34 dalam Al-Quran, surah Saba. Ya, itu menceritakan tentang Yaman. Dulu, orang-orang Yaman beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa itu ya. Setelah itu datang generasi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mereka keberkahan. Allah berikan ilmu, mereka bisa buat bendungan. Dan dengan bendungan ini akhirnya wilayah mereka subur sekali. Timur dan baratnya itu subur sekali. Mereka punya segala macam jenis buah-buahan, sayur-sayuran dan seterusnya. Tapi generasi demi generasi datang, akhirnya ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau banyak yang kufur, Allah hancurkan bendungan mereka, lalu Allah ganti pohon-pohon yang bermanfaat itu dengan pohon cemara dan pohon bidara yang berduri dan tidak berbuah. Akhirnya mereka sudah tidak bisa hidup, nggak ada lagi air. Keluarlah suku pertama Arab namanya suku Jurhum. Kalau telapak tangan saya ini Bapak Ibu sekalian, ini cuma contoh, mohon maaf ya. Ini jazirah Arab. Kalau kita ibaratkan jazirah Arab, di daerah selatannya bagian bawah itu Yaman. Kalau kita mau bicara Mekah Madinah sama negeri Syam saja, kalau kita naik ke atas dari selatan, di pinggiran Laut Merah, di sisi baratnya itu ada Laut Merah, itu Anda akan temukan yang pertama Mekah. Naik lagi ke atas Anda akan temukan Madinah. Naik terus ke utara, di atas ini negeri Syam. Negeri Syam ini di masa sekarang ada 4 negara. Libanon, Syria, Palestina, dan Jordania. Dulu namanya negeri Syam. Nah orang-orang Yaman, tadi suku Jurhum itu, mereka keluar Bapak Ibu sekalian dari negeri Yaman, tujuannya ingin ke negeri Syam. Karena di masa itu ini semuanya lembah padang pasir ini. Susah orang hidup. Jarang ada air. Walaupun ada manusia yang hidup di masa itu. Akhirnya mereka niat mau dari Yaman, suku Jurhum ini menuju ke negeri Syam. Subhanallah, mereka lewat di pinggir lembah Mekah. Waktu itu belum ada pemukiman. Hajar pun tinggal di tendanya saja sama anaknya Ismail. Dan baru mereka punya bekal air tadi. Dan ada riwayat juga yang menjelaskan sebelum saya jauh membahas Jurhum ini tadi terlupakan. Riwayat sahih yang menjelaskan Zam-Zam itu datangnya dari mana? Itu dari kepakan sayapnya Jibril alaihissalam. Karena ada riwayat, itu yang paling dipilih oleh para ulama, ada riwayat yang menjelaskan itu dari bekas pijakan kaki untanya Nabi Ibrahim, ada juga yang mengatakan dari sentakan kakinya Nabi Ismail waktu menangis. Gitu ya. Tapi yang paling kuat adalah pendapat pertama Jibril AS yang Allah perintahkan untuk mengeluarkan air Zam-Zam itu. Nah, kita kembali ke Jurhum tadi. Air Jurhum ini, mereka lewat di pinggir lembah itu, dan mereka kaget melihat. Ternyata di tengah-tengah lembah ada burung yang buat lingkaran. Biasanya di padang pasir kalau ada burung lingkaran, buat lingkaran seperti ini, berarti di bawah itu ada air.
Ya, kalau Anda di padang pasir, ada Anda lihat burung membuat lingkaran, berarti mereka kasih isyarat di bawah itu ada air. Maka mereka pun kaget. Selama ini mereka sering lewat di jalan itu tidak pernah mengetahui ada air. Dari mana ini? Lalu mereka utus 2 orang di antara mereka datang ke sana dan kaget melihat ada Hajar dan anaknya Ismail, serta ada sumber mata air yang sangat deras, bersih, jernih. Kedua orang ini kembali melaporkan kepada kepala sukunya. Karena mereka punya adab dan tata kerama, mereka tidak merampas mata air itu atau membunuh Hajar ataupun Ismail. Mereka datang baik-baik, ya kepala sukunya datang lalu pamit, ya mengatakan kepada Hajar, kami adalah perantau begini dan begitu, ceritakanlah kisahnya, ya. Kemudian kami sebenarnya mau ke negeri Syam untuk mencari sumber mata air. Tapi kalau di sini ada sumber mata air, untuk apa kami pergi ke negeri Syam? Lebih baik kami di sini, kan gitu. Lebih baik kami di sini. Kalau Anda izinkan kami tinggal bersama Anda di sini, maka kami akan memberikan Anda dari hasil perkebunan kami. Nanti kalau kami cocok tanam, kami akan memberikan dari susu, daging, hewan ternak kami. Maka Hajar pun setuju. Nah, setujunya Hajar ini teman-teman sekalian membuat di hari itu juga terbentuklah komunitas masyarakat Mekah. Ini luar biasa. Nah, Allah menggambarkan tentang negeri Saba tadi dalam surah Saba, surah nomor 34. Teman-teman bisa buka surah Saba, surah nomor 34 di ayat 15 sampai 17. Di ayat 15 sampai ayat 17. Ini kita menguatkan tadi apa yang kita sampaikan tentang negeri Saba itu dalam ayat Al-Quran. Saya ulangi lagi surah Saba, surah nomor 34 ayat 15 sampai ayat 17. Baik. Saya akan bacakan ayat 15-nya dalam surah Saba ya. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Jannatani ayyamini wa shimal. Kulu min rizki rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya pada kaum Saba, negeri Yaman di masa itu ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan kirinya. Maksudnya timur dan baratnya. Kepada mereka dikatakan, ya, ini firman Allah SWT kepada mereka, makan olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Dengan itu, ya, maka negerimu akan menjadi negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ayat 16-nya, فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْأَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ. Tapi mereka berpaling. Ada generasi yang datang setelah mereka beriman, itu berpaling. Mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau bersyukur. Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Dihancurkan bendungan mereka, ya. Waktu itu dinamakan dalam beberapa buku sejarah Saddul Ma'rib, bendungan Ma'rib itu ya. Maka banjir itu datang menghancurkan bendungan mereka dan kami ganti kedua kebun besar mereka di timur dan barat untuk negeri Saba yang besar itu. Ya, 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, ya, pohon cemara, ya, dan juga pohon sidir. Sidir ini dalam beberapa terjemahan tafsir atau dalam tafsir disebutkan pohon asl itu adalah pohon cemara ya, yang sehingga cuma bisa bernaung tapi tidak bisa diambil manfaat darinya, tidak ada buahnya dan seterusnya ya, yang bisa diambil manfaatnya. Dan pohon sidir ini yang ditumbuhkan oleh Allah SWT biasanya ada buahnya, ini tidak ada buahnya tapi berduri saja. Ayat 17 yang Allah mengatakan dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikian kami memberi balasan kepada mereka, kami hancurkan bendungan mereka, kami ganti buah-buahan dan nikmat yang ada pada mereka dengan hal-hal yang tidak ada manfaat, tidak bermanfaat bagi mereka karena kekufuran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian melainkan hanya kepada orang-orang yang kafir saja. Orang-orang yang kafir saja. Nah, ini tentang cerita penduduk Saba di dalam Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, kita akan tutup pertemuan kita dengan ini tentunya karena saya bilang tadi kita di poin A tentang sejarah air Zam-Zam. Semua panjang lebar ini tentang kisah air Zam-Zam gitu kan. Tapi saya ingin Bapak Ibu betul-betul mengetahui lengkap ceritanya. Saya bisa mengatakan Nabi Ibrahim mendatang lalu kemudian meletakkan Hajar dan Ismail lalu kemudian mulailah cerita Zam-Zam saja.
Tapi dengan ini tadi Anda tahu Nabi Ibrahim alaihissalam siapa, sedikit sekelumit kisahnya. Kemudian perjuangan Hajar dan bagaimana kisah Hajar masuk dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga bagaimana melahirkan anak Ismail, kemudian bagaimana Sarah pun memiliki anak Ishak, dan seterusnya sampai akhirnya ketemu Zamzam. Dan juga bagaimana akhirnya komunitas penduduk Mekah terbentuk dalam hari yang sama, keluarnya suku Jurhum dengan kisah mereka dari negeri Sabah tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, pada saat itu mulailah kehidupan terbentuk di Mekah. Mereka bangun, buat rumah, masih standar dari tanah liat, dari batu-batu yang ada. Mulailah mereka hidup dari air Zam-Zam, bercocok tanam, mereka menghidupkan ternak mereka gitu kan. Sampai akhirnya terbentuklah kota Mekah yang luar biasa. Nah, suku Jurhum ini adalah orang-orang Arab. Mereka berbahasa Arab. Nabi Ismail alaihissalam tumbuh besar di lingkungan mereka. Akhirnya Nabi Ismail pun berbahasa Arab. Keluarlah istilah kata ahli sejarah dengan Arab musta'ribah. Atau Arab yang orang Arab yang atau orang non Arab yang terarabkan. Seperti itulah. Kenapa? Karena menggunakan bahasa Arab atau menikah dengan orang Arab. Nah ini bisa dikatakan turunan Arab. Seperti itu kurang lebih dalam sejarah dikatakan. Ya. Kita bisa tahu misalnya Mesir itu bukan negara Arab awalnya. Ya, mereka suku Kipti. Kapan mereka seperti sekarang statusnya negara Arab, termasuk dalamnya Mesir, karena mereka menggunakan bahasa Arab untuk bahasa negara mereka, dan mereka berbaur dan menikah dengan orang-orang Arab yang keluar dari kota Madinah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di tahun 20 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus Amr bin As radhiyallahu anhu untuk membebaskan Mesir dari kekufuran. Setelah orang Muslim menguasainya dan pasukan Muslim masuk berbaur menikah dengan penduduk setempat, maka berubahlah Mesir menjadi negara Arab. Begitu seterusnya. Makanya sekarang kan banyak seperti Tunis, Jazair, Maroko. Ini dulu bukan negara Arab. Mereka suku barbar. Kemudian menikah dengan kaum muslim pada saat kaum muslim mengekspansi Islam ke sana, mereka berubah jadi negara Arab. Kita tahu sekarang ada Sudan, mereka berkulit hitam. Ya. Ada Somalia, mereka tuh masuk dalam kategori negara Arab karena menggunakan bahasa Arab di negara mereka. Seperti itu kurang lebih. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, Ismail alaihissalam akhirnya tumbuh besar dan berbahasa Arab. Dan situlah keluar istilah Arab musta'ribah. Kemudian Ismail pun setelah dewasa menikah dengan anak kepala suku Jurhum. Setelah menikah, berjalan rumah tangga mereka, Nabi Ismail alaihissalam ini punya hobi, kesukaan itu untuk berburu. Pada saat dia lagi pergi berburu, setelah menikah beberapa waktu, di saat itulah pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan Ibrahim alaihissalam untuk datang mengunjungi istrinya Hajar dan anaknya Ismail setelah ditinggalkan sekian tahun. Bayangkan dari Ismail masih bayi sampai Ismail sudah menikah. Ya Allah wa'alam waktu itu saya tidak temukan referensi, bagi saya sebatas ilmu saya Bapak Ibu sekalian ya, berapa umur Ismail pada saat menikah. Ya, tapi yang jelas Ismail alaihissalam setelah menikah, akhirnya ayahnya Ibrahim diizinkan untuk datang dan mengunjungi Hajar istrinya dan juga anaknya Ismail. Tapi Ismail kebetulan lagi pergi berburu. Di masa itu orang kalau berburu 2-3 bulan, 4 bulan baru kembali. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi mengunjungi rumah Ismail dan kemudian karena masa itu tidak ada foto, orang tidak tahu wajah orang. Kalau sekarang kan kita bisa kenal siapapun seluruh dunia dengan mendatangkan fotonya atau videonya, kita jadi kenal, oh ternyata mukanya orang ini seperti ini. Di masa itu tidak ada. Maka berkatalah Ibrahim alaihissalam untuk datang ke rumah Ismail, bagaimana kehidupan kalian? Kemana suamimu? Istrinya mengatakan lagi berburu. Ya, kemudian ditanya bagaimana kehidupan kalian? Istrinya Ismail ini menyampaikan keluh kesah banyak sekali. Susahlah inilah. Intinya tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah mendengar itu kata Ibrahim alaihissalam, nanti kalau suamimu kembali Ismail, sampaikan ada seseorang tamu yang datang bernama Ibrahim dan sampaikan agar dia mengganti tiang pintu rumahnya. Maka Ibrahim alaihissalam pun duduk beberapa waktu bersama Hajar, namun karena Ismail belum kembali dan Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan agar Nabi Ibrahim kembali ke negeri Syam, kembalilah dia. Tak lama kemudian Ismail balik dari berburu, setelah ketemu ibunya Hajar dan disampaikan kalau ternyata ada ayahnya Ibrahim datang segala macam. Dia pun gembira tapi sedih juga satu sisi karena belum ketemu, ya dari bayi belum ketemu.
Lalu kemudian dia pun pulang ke rumah, lalu dia tanya istrinya, apakah ada tamu datang? Kata istrinya, iya ada. Siapa namanya? Seorang yang bernama Ibrahim. Apa pesannya? Pesannya agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu. Maka Ismail pun mengatakan, itu adalah ayahku Ibrahim, dia seorang Nabi Allah, dan dia memerintahkan aku untuk menceraikanmu. Maka Ismail pun menceraikan istrinya. Kemudian Ismail menikah lagi dengan salah satu dari keturunan, ya, maaf, dari anak suku, anak juga terkenal di situ, anak suku yang lain, gitu ya. Menikahlah dia dengan istri yang kedua ini, dan Ibrahim alaihissalam pada saat itu mendapatkan perintah lagi, ya, yang kedua kalinya untuk datang mengunjungi Hajar dan Ismail. Pergilah ke Mekah. Subhanallah, Ismail baru menikah dengan istri keduanya ini, dan dia pun pergi berburu lagi di waktu yang bersamaan. Ibrahim datang setelah mengunjungi istrinya Hajar, dia datang ke rumah anaknya Ismail, tanya istrinya, mana suamimu? Lagi pergi berburu. Bagaimana kehidupan kalian? Maka istrinya mengatakan, kehidupan kami alhamdulillah cukup, semua syukur. Ya, menandakan wanita ini baik. Maka kata Ibrahim alaihissalam, nanti kalau suamimu pulang, sampaikan kalau ada tamu bernama Ibrahim, dan sampaikan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya. Gak lama kemudian, takdir Allah subhanahu wa ta'ala menentukan seperti itu, Ismail balik dan Ibrahim masih ada di Mekah. Dia pulang ke rumahnya, lalu dia tanya istrinya, ada yang datang? Ada. Seorang namanya Ibrahim. Apa pesannya? Pesannya agar engkau mempertahankan tiang pintu rumahmu. Maka kata Ismail, itu adalah ayahku Ibrahim, dia seorang nabi, dan dia memerintahkan aku untuk mempertahankan rumah tangga denganmu. Selesai itu, Ismail langsung segera menuju ke rumah ibunya, Hajar, bertemu dengan Ibrahim, ayahnya pertama kali. Setelah melepaskan rindu, bercerita panjang lebar, berbicara tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baru hari pertama. Malamnya, Nabi Ibrahim AS tidur. Subhanallah, takdirnya Allah, Nabi Ibrahim mimpi melihat anaknya disembelih. Ismail ini. Baru ketemu, baru lepaskan rindu. Mimpi melihat menyembelih anaknya. Dan mimpi para nabi-nabi benar, wahyu. Ya, beda dengan mimpi kita ya. Kalau mimpi nabi-nabi itu pasti wahyu. Nah, seperti itu. Maka pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Ibrahim pun akhirnya bingung, harus bagaimana nih. Tapi ini wahyu. Dia segera memanggil Ismail lalu menceritakan. Bagaimana anakku? Aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Maka di luar prediksi, Nabi Ismail lalu mengatakan, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepada anda. Dan anda akan menemukan saya termasuk orang-orang yang sabar. Dalam mimpi, Nabi Ibrahim AS melihat titik yang dia harus menyembelih anaknya Ismail. Maka dia pun akhirnya ya, pergi sama anaknya Ismail ke titik yang dia lihat dalam mimpi itu. Namun di tengah jalan, iblis datang dan menggodanya. Apakah engkau yakin akan menyembelih anakmu? Apakah begitu dan begitu? Nabi Ibrahim AS sangat yakin dengan keimanannya. Dia pun mengambil 7 butir batu dilempar ke arah syaitan itu. Nah, syaitannya pergi. Dia jalan lagi beberapa langkah, datang lagi iblisnya. Dilempar lagi sama Nabi Ibrahim AS 7 butir batu. Pergi lagi syaitannya. Melangkah lagi langkah ketiga, di beberapa jarak dari situ, datang lagi iblis. Dilempar lagi oleh batu. Dengan batu oleh Nabi Ibrahim AS, akhirnya tidak datang lagi. Sampai Nabi Ibrahim sampai ke titik yang akan disembelih. Pada saat dua-duanya sudah pasrah, Nabi Ismail sudah ditidurkan di atas batu. Nabi Ibrahim AS sudah mengangkat pedang akan menyembelih. Di saat itu Allah SWT datangkan Jibril AS yang menahan pedangnya Nabi Ibrahim dan menyampaikan, engkau telah membenarkan mimpi wahai Ibrahim. Maka pada saat itu digantikanlah Ismail dengan hewan sembelihan yang besar. Maksudnya di sini domba. Coba kita lihat teman-teman sekalian kisah ini dalam surah Shaffat, surah nomor 37 dalam Al-Quran. Surah Shaffat ayat 102 sampai 111. Ya. 102 sampai 111. Ya. Dan insya Allah pertemuan kita tutup dengan ini ya. Sekali lagi surah Shaffat, surah nomor 37 ayat 102 sampai 111. Bunyinya,
Di 102-nya, falamma balaga ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, maksudnya sudah ketemu, sudah dewasa, Ibrahim berkata di hari pertama ketemu sama anaknya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Maka coba fikirkan bagaimana pendapatmu. Berikan aku pendapat. Ini tadi yang saya bilang di luar prediksi. Nabi Ibrahim ternyata anaknya Ismail menjawab ini. Ismail menjawab, hai bapakku. Dan ini ingat ya, digunakan lagi istilah abati. Wahai ayahku sayang. Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada anda atau kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ayat 103-nya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya pada saat itu. 104-nya, ayat 104, wa nadainahu ayya Ibrahim. Dan kami seru Ibrahim panggil pada saat itu, hai Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat 106-nya, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Karena memang dia harus ikuti mimpinya dan menyembelih anaknya bukan main-main. Ayat 107, wa fadainahu bidhibhin azim, dan kami tebus anak itu Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. 108-nya, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. 109-nya, salamun ala Ibrahim, kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. 110-nya, kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. 111-nya, innahu min ibadinal mu'minin. Begitulah ya, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Nah, akhirnya pada saat itu ya tidak jadi disembelih Ismail alaihissalam dan Allah ganti dengan sembelihan. Dan nanti insyaallah ke depannya kita akan lanjutkan di poin ya setelah membahas panjang lebar kisah sejarah Zamzam dan juga pertemuan antara Ibrahim dan Ismail alaihissalam setelah tidak jadinya disembelih, dan nanti akan kita lihat dari keluarga yang berkah inilah, keluarga mulia inilah, ada sa'i tadi dari Hajar alaihissalam, ada air Zamzam yang akhirnya seluruh dunia minum sekarang Zamzam, dan nama Zamzam keluar dari lisan Hajar. Kemudian kita juga melihat bagaimana ada perintah untuk menyembelih ya di situ, dan Ibrahim patuh dan Ismail kepada Tuhannya, dan nanti akan ada syariat kurban, dan sampai sekarang kita pun menjalankan syariat itu di Idul Adha dan di musim haji. Kemudian juga ada nanti hukum atau syariat dalam haji itu jumrah, melontar setan ya di 3 titik tadi yang Nabi Ibrahim melempar. Nanti akan kita jelaskan di pertemuan akan datang insyaallah tentang masalah kisah pembangunan Ka'bah serta juga perintah haji. Itu akan kita bahas insyaallah di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ini bisa diambil faedah dan Allah ikhlaskan niat kita, dan insyaallah bisa diambil pelajaran dari sirah Nabawi ini. Kedepannya sekali lagi kita akan bahas kisah pembangunan Ka'bah dan perintah haji dengan izin Allah SWT. Kita lihat kalau bisa selesaikan kita selesaikan. Dan kalau memang masih ada waktu pun nanti kita akan coba tambah dengan bahasan yang lain. Tapi bahasan kita akan sampai di sini insyaallah. Kalau benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.